Ada yang kirim kasih saya, 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. Anda bayangkan. Saya bilang, kenapa kalian tidak pakai hari lain 28? Kayak nyenggol-nyenggolnya kita juga gitu loh. Tapi saya bikin video baru tadi malam. Tadi saya nonton sudah mungkin 600.000 orang nonton video saya di TikTok. Tapi saya buat tanggapan dengan penuh penghargaan, tapi semangat tetap. Saya bilang 25 Desember adalah hari di mana orang Kristen sedunia sepakat secara serentak menyatakan cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Sepakat secara serentak menaikkan syukur kepada Yesus Kristus. Sepakat secara serentak menaikkan pujian penyembahan. Dan secara serentak dari mimbar-mimbar gereja, sinode apapun, akan ada pemberitaan seperti khotbah malaikat di Natal pertama. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Oke, hari ini tanggal 19 Desember kita akan kembali menyerahkan Jumat Berkah Maudi Madu, teman-teman, dari sumbangan teman-teman penonton di channel HMC ya. Di semua channel HMC ada 28 madu pada hari ini, teman-teman. Ya, ini 28, kalian bisa cek. Ya, ini 2 lapis ya, 2 tingkat. Totalnya 28 madu dari Bang Saiful Muslim, Bu Siti Mahmud, Pak Effendi, Bu Juliana, Bang Didi, Bang Musinin, Kak Esti Mustika Ningsi, Bang Rizky Ainun ya. Jadi ini total pemberian dari 8 orang. Oke, total 28 madu. Ya makanya kita membela. Tapi kalau di antara kita para apologet saling begini, apa yang kita bela? Saling begini. Itu. Kalau misalnya gini, adik-adik sekalian, kalau Anda di pihak yang menang, Anda di pihak yang menang, tahu nggak? Siapa yang tepuk tangan? kafir, Kristen. Nah, berarti Anda di pihak di mana ini? Anda sedang berjuang untuk memenangkan siapa ini? Itu dulu. Jadi ada hal makna tersirat yang harus kita pikirkan kalau kita lagi sedang berjuang gitu loh. Anda menang, kami kalah, yang tepuk tangan musuh kita kan? Betul? Oh, musuh kita Abang kecil bang, suara bang terpendam. Abang ini gemak. Jadi saya minta kita stopkan aja dulu. Nanti kita jadwalkan kita di Zoom.
Di Zoom, nah itu sepakat Gurunda. Ya, karena ini masalah Hari Mu'alaf ini kan bukan kita pencetusnya. Itu Ya, betul. dari tahun 2018 dan saya belajar untuk mengambil sikap. Tidak ikut atau ikut. Saya bukan seketika itu saja ikut langsung, enggak. 2018, 2021 saya ikut sebagai pemateri. Besok saya diundang lagi. Jadi alangkah baiknya besok kita duduk bersama membicarakan ini. Saya yakin Siap. ada solusi baik. Kalau misalnya alasan antum semua kuat, kita jangan melakukan, tahun depan apologet Islam jangan lakukan. Tapi kalau ternyata di pihak yang setuju juga kuat untuk melakukan, tetap kita perjuangkan dan akan kita gaungkan terus. Gitu ya. Tidak ada masalah kan? Siap, Gurunda. Oke, Dinda Felix, tidak ada masalah. Ustaz Hanafi, semuanya. Bang Blender, ya. Pokoknya intinya gini Bang Zuma, intinya kalau dalam Iya. ketuhanan kita seluruh dunia fik Tuhan kita Allah. Tapi kalau masalah basul masail fikih, kita nggak boleh ikut-ikutan karena harus ada dalil qot'i yang melarang dan menyuruh. Itulah Ya, indahnya baik. Islam. Ustadz Hanafi Luasnya nanti ilmu aja. Islam tuh di situ. Di Zoom aja, di Zoom Ustadz. Oke, kita di Zoom. Kita tentukan kapan tanggalnya. Nanti Dinda sodorkan waktunya, sampaikan kepada siapa yang bisa, Dinda Ardiansa atau siapa gitu atau Kores. Nanti kita bicarakan di internal API kapan kita setujui. Ingat, kita mencari kedamaian, bukan mencari pertentangan, ya. Ya, Dinda Felix, minta maaf semuanya. Dinda Nandar, Yunatan. Siap, Gurunda. Dinda Sehat selalu. Hanafi, Bang Blender, minta maaf. Oke, saya izin turun duluan ya. Ya. Siap, Ustadz Hanafi, mohon maaf ya Ustadz. Semuanya. Kalau ada kata-kata salah Ustadz Hanafi, mohon maaf. Siap, sama-sama semuanya. Semuanya ya. Mohon maaf. Kita Sukses redam selalu. ini. Perbedaan itu biasa dalam firqah. Tetap semuanya. Kita bahas sampai akar-akarnya ya terkait materi ini insya Allah. Oke. Baik Dinda semuanya. Siap, Baik, saya- Gurunda. Mohon maaf, Gurunda. Ya, berdiri. Semuanya lobet HP-ku. Siap. Siap, Siap, Abang. Bang. Hati-hati, Hati-hati, Bang. Terima kasih. Bang Blender, terima kasih tetap semangat berjuang. Siap. Ayo, yuk. Nanti kita Oke. tunggu keputusannya dari keputusan pembicaraan para guru kita terkait ini. Nanti kita sepakati bersama, bisa kita share. Tapi tujuannya harus adem dulu, rangkulan dulu, pelukan dulu, ciuman dulu. Siap, Abang. Dus. Ya, ciuman kudus. Udah. Saya pamit ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Masih ada kru yang menunggu. Ya, kita saling mendoakan sehat terus, waras terus. Waras. Amin, amin, amin. Amin. Ya Allah, waras. Ya, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Ini kita ini aja nih, takutnya nanti Enggak, tambah saya rame. mau terakhir nih. Enggak. Kalau saya enggak ada kaitan dengan ini. Teman-teman, terlepas dari apapun alasan Nandar dengan Bang Zuma, saya sudah mengambil sikap secara pribadi. Saya kalau bersama waktu tanggal 25 itu saya di roomnya Nandar, ya saya ikut Nandar. Kalau pada waktu itu saya dengan Bang Zuma, ya saya ikut Bang Zuma. Mungkin paginya saya merayakan, malam tidak, itu hak saya. Dan itu bukan ibadah, tetapi apa ya, seperti Halloween lah. Mau ikut ya monggo, enggak juga enggak. Tapi kalau ada isinya ternyata baik, ya kenapa tidak? Ngaji kok, Bang Zuma ngajak ngaji, nggak apa-apa. Cuman kalau di sini ada yang bermasalah nih, Blender nih, mungkin silakan. Ada yang mau disampaikan? Tapi secara pribadi ya, kalau masalah ini kita udah close. Secara pribadi aja. Ada masalah Selama pribadi belum nggak dengan dapat jawaban apa alasan kalian memute aku, pernyataan apa yang membuat aku memicu, aku belum akan selesai. Oke. Itu aja. Saya jawab. Alasan kenapa Blender di mute, karena Blender ketika mengatakan kenapa nggak kalian musyawarahkan, saya jawab di situ langsung. Loh, ini kan namanya musyawarah, Blender. Kan justru karena ini tidak ingin supaya jadi polemik, Bang Zuma datang ke Komal Nandar bermusyawarah. Oh, kenapa nggak di belakang layar? Loh, emang Blender tahu Bang Zuma dengan Nandar udah ngomong apa aja di belakang? Yang tahu kan saya, karena Nandar kasih tahu apa yang dibicarakan, Bang Zuma juga gitu. Artinya saya menyimak. Oh, Bang Zuma chat Nandar begini. Artinya mereka sudah koordinasi di belakang dan Betul. mereka sepakat untuk ngomong di depan publik. Gitu loh. Tapi kalau misalkannya Blender tidak suka dengan sikap Nandar, loh, setahu saya perbedaan atau hurufiah atau apapun yang kita anggap berbeda, bahkan NU Muhammadiyah juga nggak sembunyi-sembunyi kok tentang perbedaannya. Oh, Muhammadiyah tidak kunut, ini tidak kunut. Oh, ada yang maulid Nabi, ada yang tidak maulid.
Kenapa dipermasalahkan? Dan kaitannya dengan blender apa? Urusannya dengan blender apa? Masalahnya apa buat kamu gitu loh? Masalahnya buat aku ya, inilah orang-orang yang berilmu merasa lebih hebat. Aku dianggap Waduh, apa? Itu langsung satu, di ad satu. hominem. Tunggu Yang dulu, saya tanya tunggu dulu, masalahnya tunggu dulu. bagi kamu. Tunggu dulu. Kok nggak Tadi malah ad kan sabar, hominem? kenapa dipotong? Kau bicara, aku diam. Aku Gantian bicara, bos. Aku cuma nanya loh, apa masalahnya denganmu? Gantian Itu aja. bicara. Ya udah, oke. Apa Silakan. masalahnya denganku? Merujuk kepada dalil Al-Quran dah. Kemudian, kenapa tidak dimusyawarahkan? Di mute terus. Belum selesai ngomong. Kenapa tidak dimusyawarahkan di belakang layar, dapat kesepakatan baru diumumkan? Karena pertama, aku yang menggalakkan dari setiap komal-komal ketika kejadian banjir, aku yang menggalakkan ke komal-komal, mari tegakkan hari mualaf sedunia. Aku yang paling keras. Kenapa tanya Ya permasalahannya? terus kalau kami ndak ikut, apa masalah blender? Loh, tidak. Sekarang begini, apa masalah, kasih alasannya apa? Kan udah dijawab sama Nandar. Udah dijawab. Alasannya Tapi, adalah Bang Blender, khawatir aku syubhat. konfirmasi ya, Bang. Dalilnya, bentar, Nandar. Dalilnya adalah kalau kita merasa segala sesuatu itu syubhat, dalilnya perintahnya tinggalkan. Kami tinggalkan. Apa masalah dengan kamu? Ya tadi oke, kalau misalkan suka tidak suka, apakah harus perlu diumumkan? Ini bukan suka dan tidak suka. Iya. Ini masalah hey, pilihan. pilihan. Nggak Iya, perlu diumumkan. apa masalah dengan kau blender? Diumumkan. Iya, masalahnya buat kau apa kalau kami ndak ikut? Islam nggak ada masalah. Maunya Lalu apapun kenapa itu. kau bahas Mesia? Kau bilang Diumumkan. Tante Mika menyilap Masalahnya uangnya Matius diumumkan 750. masalahnya Iya, diumumkan. kalau Nandar mengumumkan, apa masalah buat kau? Iya, masalahnya Kau di bisa mana? menjawab tentang Gini, dia. oke, baik. Apa kata Nandar? Apakah- Nandar baik. bilang begini loh. Kata si Nandar, aku sudah siap dibenci sama semua orang untuk Ya udah. menyatakan sikap tidak ikut. Nah, Ya sekarang udah. masalahnya buat kau apa? Ya udah, kalau siap dibenci ya udah dibenci aja lah, ngapain panas? Ya udah, berarti kau benci sama Nandar. Ya iyalah, kalau kalian memang siap dibenci. Astagfirullah. Udah, itu Ya aja. udah, berarti bukan masalah kami Ah, itu lagi. aja. Berarti kau yang Ya bermasalah. Oke. Ya, Udah oke. tahu ya teman-teman ya. Iya. Berarti Iya, kenapa? bukan kami yang bermasalah dengan blender. Ya. Blender yang membenci Nandar dan saya karena nggak ikut. udah. Ya sudah, berarti Ya. kami udah tahu. Alhamdulillah kita tahu. Oke. Teman-teman, kalian mau membenci kami itu bukan urusan kami. Karena kalau kita membenci itu masalah pada diri kita. Kalau kita membenci orang itu masalah pada diri kita. Tapi kalau orang benci kita, ya orang itu yang bermasalah. Yang penting kami tidak benci kau. Alasan mengkick pun kami sudah kasih tahu. Yang mengkick pun bukan saya dan Nandar. Mesiah nama akunnya. Dia adalah salah satu moderator di sana. Kalau kau Adakah tidak suka, kalian mengatakan setelah Diki mengatakan, adakah mengatakan Bang Blender mohon bukannya maaf? saya Adakah? sudah minta maaf. Di mana? Ada. Sudah Saya ada. waktu itu minta maaf. Ada. Hari Ketika itu saya minta di- maaf. Ada. Kau tengok di YouTubeku. Hari itu aku langsung minta Hey, maaf. Ada. Kalau nggak perlakuan perlu minta juga. maaf di depan orang, ya Kalau nggak perlu kau- juga. Berarti apa? Kau menghargai Eh. aku? Kau nggak menghargai aku? Kau tanya, apa alasan aku harus Ada kau menghargai aja. kau? Ya udah. Apa alasan kau menghargai kau? Apa? Apa? Ya, Sudah, sudah kau kalau alasan kau macam tidak lebar menghargai kali kau. aku tak masalah. Tidak Kau masalah. Kau harusnya yang tidak menghargai Kau aku. harusnya naikkan aku. Kenapa kau nggak menghargai aku? Ketika kau nggak menghargai aku, juga menghargai kau. Kenapa? Ya sudah, Kalau itu memang kan kau punya kau adab, yang gini tidak loh. menghargai. Kalau memang kau punya adab, bos, punya adab. Dengar dulu, aku bicara. Adab Kenapa? seperti apa yang Kenapa kau aku maksud? dipotong-potong? Aku sudah Kenapa minta aku maaf. dipotong-potong? Kenapa aku dipotong-potong? Kau juga motong kok, kau Hah? juga motong. Udah. Ketika aku diturunkan Apa kalau ya masalahnya kenapa dengan aku kau? bisa Kau sudah jawab, kau Diamlah benci dengan Nandar. Kau diam, Udah, kau itu diam lah. masalahnya. Kau diam. Kenapa kau diam? Jadi kau aja diam yang dulu. bicara. Jadi Kau kenapa aja yang kau potong bicara. Aku bisa bicara sebentar. Jadi kau Oke, aja yang begini. bicara. Jadi kau aja kenapa yang kau boleh potong? bicara gitu. Kau Kalau kami potong. tidak boleh Kenapa bicara. kau potong? Kau buat di Kau dari komal tadi bicara, orang kau bicara banyak membicarakan cerita kau. saya dan Biar aja, Nandar. kenapa Kau rupanya? tuduh Kenapa Tante rupanya? Mika Kenapa? menilap Iya. uang Matius Iya, 750.000. kenapa? Biar, kenapa Betul nggak rupanya? itu terjadi? Iya, iya. Ada nggak datanya? Iya, Berarti iya. kau yang jahat. Nggak ada, Kau yang nggak usah kau yang memfitnah. jahat. Kau yang peminat. Tunjukkan data kalau si Sekarang Tante tunjukkan Mika adab menilap kau. uang Tunjukkan Matius. adab kau. Tunjukkan adab Jahat kau. kau blender. Kau Kau jahat. yang memecah belah Kau yang umat. jahat. Kau yang Jahat, yang kau membuat blender. kami berpecah. Kalian yang Jahat memecah belah. kau. Kenapa kau umumkan? Kenapa Kau yang umumkan? mecah. Bang Kau yang Zuma dengan umumkan. kami aman Kau yang aja. adu domba. Bang Zuma dengan kami aman aja. Kau yang adu domba kok. Kenapa? Aku sama kalian- Bang Apa Juma masalahnya dengan aman-aman kau? aja Jadi, kok. apa masalah kau? Masalah denganmu apa? Kan udah kau jawab kau Oke, benci dengan bisa kami. dijawab. Clear. Oke, aku jawab ya. Kalau kau secara Islam tahu adab, ketika aku diturunkan kau panggil aku ke atas. Saling bermaafan. Ada aku di Kami situ. tunggu kau kok. Kami tunggu tunggu. kau. Bang Blender, minta maaf saling ya. tahan. Karena Bang Blender. Berarti kau Kami pengen tunggu. dihargai. Nggak, Kau nggak, aja bukan yang dihargai. pengen. Kau yang Berarti kau pengen dihargai. Banyak cerita dimuliakan. kau. Berarti kau yang pengen Kau yang dimuliakan. bikin merasa sok, kau merasa pintar kau. Kau anggap Oh, kau aku anggap merasa sampai sok. kau mengatakan Karena sampai kau aku mengatakan, punya komal dengan ada Nandar. jawaban Apa? kau, ada jawaban kau Apa? mengatakan Turunkan Blender aja nggak perlu jawab. Yonatan, turunkan Blender nggak perlu aja, jawab. tolong dong. Udah Uni, yuk kita turun Tidak aja Uni. kelihatan Udah siapa Uni udah. sudah kelihatan Uni. siapa yang benci teman-teman. Uni udah turun aja nih. Perlihatkan Soalnya kepada ini kita. dasarnya Orang bukan ini
karena kebenaran. Ini dasarnya kebencian. Dia ke Udah, kita turun aja. Mohon maaf. Tapi hanya sekedar karena terpanggil jiwa kita ini sebagai seorang muslim yang dididik dari kecil dengan nasihat orang tua, dengan air mata, kan gitu. Bagaimana orang tua kita membangunkan di subuh hari, mengajarkan kita kemudian ilmu Islam dengan terkantuk-kantuk kita, diajarkan untuk menjaga akidah, diajarkan untuk kemudian bagaimana menjadi seorang muslim, jadi seorang pemimpin, baik untuk diri kita maupun bagi anak-anak kita. Jadi kita nggak jadikan ajang ini sebagai ajang lawakan, ajang permainan, ajang cari kesempatan untuk melampiaskan syahwat, mencari mangsa. Bukan. Bukan sama sekali. Ini kita sedang berjuang dan bukan main-main gitu. Taruhannya kalau bukan nyawa ya penjara. Dan ini yang sedang saya hadapi kan. Saya udah berapa lama terancam. Sikit-sikit dikabarin dari pihak keamanan. Antum semua nggak tahu kan apa yang Bang Suma alami di belakang. Yang kita tahu kita hanya bercanda di sini. Tapi ya sahabat-sahabat nggak perlu tahu lah seperti apa perjuangan teman-teman kita di belakang untuk kemudian bisa memperjuangkan supaya kita tetap ada bersama di sini. Untuk itu luruskan niat. Luruskan niat. Kita yang tadinya nol sama sekali kemudian tiba-tiba dengan adanya jalan Allah kasih petunjuk ke kita ya, sehingga kita mengambil bagian dari pergerakan. Namanya juga apologet. Apologet itu kan pembela. Kalau kita jadi pembela jangan mundur. Yang kita bela ini bukan se-RT, bukan sekampung doang. Yang kita bela ini akidah, yang kita bela ini Allah, yang kita bela ini Nabi Muhammad. Bukan main-main, bukan gaya-gayaan, bukan. Gaya-gayaan mas saya sudah bergaya dari dulu, ngapain juga di sini kan gitu ya teman-teman. Ini bukan gaya-gayaan, wah cari sensasi enggak. Wallahi, Pak Hisugi tahu saya kok. Kita udah berjuang, Dinda Tahta tahu kita. Kita semua ini dari dulu dari zaman Facebook berjuang, nggak ada iming-iming ingin dikenal atau apa. Kita nggak pernah berpikir ada TikTok untuk kita datang kemudian dikenal sama orang. Sampai hari ini wallahi saya masih menolak undangan-undangan gitu. Peresmian gedung pemerintah saya diundang, saya nolak. Kenapa? Saya takut riak, belum bisa melawan diri gitu. Saya manusia biasa yang butuh pengakuan. Diundang ceramah di sana, diundang ceramah di sini. Tapi saya merasa dunia saya bukan di situ. Saya memang ditakdirkan kali berhadapan langsung dengan orang kafir, apapun konsekuensinya, apapun risikonya. Kalau cuman mau terkenal, ingin ketenaran, kenapa saya harus main film sih? Kenapa enggak nerima undangan-undangan orang besar? Ya kan ya. Sampai ya enggak sombong, selevel menteri pun ada yang undang. Tapi kan enggak mesti saya melampaui terlalu jauh kan gitu ya. Saya tidak ingin meninggalkan teman-teman saya terlalu jauh, seperjuangan saya terlalu jauh. Lebay kali nanti. Dan saya takut ya saya kena penyakit ria. Saya menghindari itu. Karena maaf saya juga orangnya kadang narsis gitu kan ya. Tapi dalam hal-hal tertentu. Ya mohon maaf kata ini teman-teman sekalian. Bagaimana seorang Bang Zuma, ya Allah, bisa kemudian naik di podium
memberikan sepatah kata di depan para hakim. Ya kan ya, para ketua pengadilan tinggi, Bang Suma kasih arahan, kasih sepatah kata, sambutan dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa, ya kan ya. Kita bukan sarjana hukum, kita bukan seorang pengacara, enggak. Tapi kok bisa itu loh? Ya karena netizen ini yang kemudian cinta ke kita, doa-doanya siang malam, sehingga Allah kemudian mendengarkan, mengabulkan, sehingga yang seharusnya beri ilmu diangkat derajatnya, kata Allah. Saya pun yang masih fakir juga diberikan kesempatan itu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi anak-anakku sekalian, besok hari jika antum semua diberi amanah untuk duduk menggantikan kami di sini, ya sebisa mungkinlah jangan mencederai sesama pasukan. Bukankah Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah As-Saff bagaimana Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti orang yang berbaris. Yang berbaris begitu indah, kata Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam satu barisan, seakan-akan mereka satu bangunan yang tersusun kokoh. Itu kata Allah. Jadi kalau selama ini kita mengatakan diri kita pejuang, lawang diatur barisan. Kalau ada yang miring sedikit, dong diingatkan, geser kiri sedikit kawan, kiri sedikit. Kalau dia agak mundur, maju sedikit, maju sedikit. Lah itu yang dicintai oleh Allah. Itu yang dicintai. Ini kita sedang perang, bukan gaya-gayaan. Ya buat apa coba kita nantang agama orang, buat apa gitu loh? Buat apa kita ngurusin? Mending kita ngurusin tentang ekonomi, kita ngurusin tentang politik, kita ngurusin bisnis aja. Tapi kita memilih jalan yang begitu sangat luar biasa, yang ancamannya itu tidak main-main gitu loh. Apa itu? Membela akidah, langsung berhadapan dengan pemilik agama yang berseberangan dengan agama kita. Ini bukan main-main. Ini kita sedang tidak berbincang ekonomi, enggak. Bukan pamer bahwa saya ini udah tamat SMA, saya ini udah tamat sarjana loh, saya ini S2, S3, bukan. Itu bukan ranahnya. Anda masih kecil kalau masih mikir kayak gitu. Sikit-sikit sarjana, sikit-sikit mahasiswa, sikit-sikit profesor, sikit-sikit bawa-bawa title. Apa sih? Gak penting banget gitu loh. Jadi ya itu tadi, luruskan niat aja. Ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah, ya sudah. Kenapa sih harus membuat musuh menjadi tertawa? Kenapa harus membuat musuh jadi senang? Kan aneh gitu loh. Kan ada cara-cara yang baik, cara-cara yang diatur dalam strategi perang. Atau jangan-jangan anak-anak sekalian belum tahu siasat atau strategi dalam berperang. Ya, jangan karena sudah itu. Kenapa saya bersyukur kepada Allah saya nggak bisa bahasa Inggris. Ya Rabb, syukran ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Ini nikmat bagiku. Karena kalau saya bisa bahasa Inggris, bule-bule semua bisa ku buat dia bisa baca Quran. Kenapa? Bule itu cerdas. Mereka rasional, gak seperti Ibu Karyana, gak rasional dalam beragama. Jadi saya bersyukur gitu loh. Andai saja saya bisa bahasa Inggris, saya sudah gak ada di Indonesia mungkin. Lawang saya gak bisa bahasa Inggris aja udah ditawarin beberapa tahun yang lalu. Ingat gak kawan-kawan, saya ditawarin gaji 150 juta sebulan. Ingat gak? Ada gak yang ingat? Di Amerika saya ditawari untuk menjadi pengajar di pemukiman mu'alaf.
Ada nggak yang ingat? 150 juta. Sampai saya izin sama mertua, apa kata mertua saya? Waktu zaman Zoom ya. Iya, akhi. Masya Allah. Antum kalau kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum kalau kesana, kata ibu mertua waktu itu, boleh, kata beliau. Tapi kan cuma 2 tahun. Ini ya. Kalau antum kesana 2 tahun, ibu khawatir kamu pulang ke sini, pulang ke Indonesia kehilangan lapangan. Jadi pertahankan aja apa yang ada di sini. Maksudnya waktu itu saya masih kerja di perbankan. Kalau kamu ke sana pulang ke sini 2 tahun kehilangan lapangan nanti nak. Jadi di sini aja, anak-anakmu butuh kamu, masih butuh pertumbuhannya, masih butuh apa-apanya. Jadi saya bersyukur saya nggak bisa bahasa Inggris, gitu loh. Kalau tidak ya saya udah jadi orang sana, nggak ada lagi yang bilang nenekmu kiper. Ya kan ya, benar gak? Kan banyak tuh orang-orang yang sekarang sudah menyuarakan masalah generasi. Tapi kan nggak lucu kalau orang Jawa bilang masalah generasi itu nggak lucu gitu loh. Nggak kena gitu. Tasdidnya kurang. Masalah generasi. Nah itu kan aneh kedengarannya. Aneh kedengaran saya udah benar. Alhamdulillah. Orang-orang kita, teman-teman Kristen juga udah banyak yang bilang masalah generasi. Ikut-ikutan. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi rasa-rasanya seperti makan sayur tanpa garam gitu. Begitu sekali lagi teman-teman sekalian, besok hari ketika kalian sama sebarisan dengan kita, ya, sekeliru apapun teman dalam medan perang, jangan ditegur di depan musuh. Ajak masuk, basis ulang. Kalau perlu rendam dia di sungai, dikader ulang, kasih penataran dia, ospek ulang. Tapi jangan depan musuh. Kenapa? Karena kita lagi sedang perang. Beda kalau tidak sedang perang. Mau kurang kerjaan ya udah, saling sesama kita aja sikut menyikut. Ini kita lagi perang, musuh masih banyak, Ibu Karyana masih kuat nih. Belum bisa mu'alaf juga ngapain sesama pejuang kok saling kritis depan musuh? Itu enggak, jangan. Ini contoh pelajaran yang baik kepada kita semua, ya. Pelajaran yang baik. Saya kira begitu, karena di sini sudah ada guru kita Peta Lempu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita, tambahan ilmu. Kiranya kita semua bisa mendapatkan hikmah dari kejadian-kejadian hari ini, sekarang dan besok. Sekarang yang kemarin, hari ini dan besok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masalah generasi. Ini baru cocok nih. Masalah generasi. Lain. Agak lain. Masalah generasi agak lain. Saya ini Gurunda ini, saya lihat ini Bu Karyana ini ada asas manfaatnya selalu diskusi lintas agama. Saya pertama kenal Ibu Karyana ini orangnya sangat keras dengan ketuhanan Yesus. Beberapa bulan kemudian dia berubah. Sekarang Yesus bukan Tuhan. Tadi mas saya lihat di tempatnya Kiang Santang udah pakai jilbab. Kayaknya sebentar lagi lokin nih. Hah? Pakai jilbab dia? Allah, ya. Tadi di tempatnya Akang itu Bukan nggak menuhankan Yesus, dia nggak menuhankan Roh. Malam Bu Karyana. Selamat malam. Malam Ibu Karyana yang baik. Masih Akang nggak Gurundaku? Ya Ibu Karyana ini ada peningkatan ini. Kayaknya tambah hari tambah mendekati nih ya. Pak Peta, saya konsisten dari dulu, mulai dari inspirasi tahun lalu, konsisten, nggak ada yang berubah Tuhan. Kagak mah. Nah, waktu pertama Dari awal begitu. Kagak, waktu pertama debat Gurunda beberapa bulan yang lalu mah keras. Tapi kan tetap itu apa namanya iman yang teguh adalah tangan jiwa yang Karyana jawab pertanyaan Gurunda di tema ini, mana dasarnya Jumat Agung? Wah, baru baca aku nih. Ini lagi. Terlalu berat karena itu nggak ada Bu Karyana. Gini aja. Saya menilai ibu ini orang baik.
orang baik yang kemudian bisa diajak diskusi dengan baik, serius lah itu ya, bisa diajak serius. Untuk itu mungkin Ibu Karyana bisa milih tema apapun itu yang Ibu Karyana kuasai atau Ibu Karyana tak suka gitu membahasnya. Dua arah, Islam dan juga Kristen. Ya Bu ya. Ya, Gurunda. Ibu Karyana ini termasuk lebat juga bulu betisnya. Kok bisa ya? Enggak ah. Enggak ya? Gurunda kok jadi enggak, Bu Gurunda. Mulus kakiku enggak ada bulunya. Oh, jadi yang sentuh betis saya tadi bukan Ibu? Enggak lah bos. Oh, kirain. Soalnya kirain Ibu tadi. Kalau ini bukan lagi masalah generasi, tapi melepuna generasi. Allahu Akbar, enggak, untuk mencairkan suasana. Masalah para leluhur. Beberapa saat yang lalu saya agak Artinya keras apa sama sih? Karyana. Masalah generasi itu artinya apa? Generasi yang rusak, hancur. Oh, generasi yang Hancur Mina. Generasi yang hancur artinya kita gagal menciptakan generasi yang baik. Satu yang sebelum sama Gurunda, satu saya mau tanya Ibu Karyana. Saya sangat terpesona sekali melihat Ibu Karyana tadi pakai hijab. Kira-kira apa yang mendasari Ibu Karyana sampai itu? Kemarin-kemarin kan nggak pernah. Itu kalau sama saya Pak, kalau sama orang lain enggak. Iya, maksudnya apa yang menginspirasi Ibu Karyana kok sampai seperti itu gitu loh? Yang menginspirasi kemarin itu Pak Yunus pakai jilbab, terus siapa lagi Mikana, terus siapa John Beleng-Beleng, ya itu kan Pak Yunus pakai jilbab semua. Pak Yunus juga. Iya Pak Yunus. Peta. Mati Mija. Saya jawab ya. Ada kok videonya disayangi. Mana ya kemarin Di Alkitab memang ada dalilnya, Pak Peta. Di Alkitab ada dalilnya. Oh, tapi yang menjadi Memang pertanyaan perempuan. terus yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, Ibu, kenapa kemarin-kemarin enggak gitu? Apa dalil yang mengharuskan seperti itu? Ibu baru baca atau baru lihat atau baru disarankan sama Kiang Santang? Atau gini, nanti keluarga saya pas aku di Jakarta, aku bilang, kakak, kalau kita lagi renungan dari dulu pakai jilbab nggak? Pakai. Nanti terkejut lah kalian. Emang dari dulu kami berdoa selalu pakai kerudung. Tapi kan kalau di kitabnya Anda itu kan itu mengharusnya bukan bukannya dipakai baru dibuka lagi gitu loh, apalagi tampil di halayak ramai. Harusnya konsisten dong. Nah, ini kita yang berbeda. Ya benar. Ya gimana ya? Memang kita di saat berbakti saja, nggak selalu kita pakai sama seperti yang saya dengan Pak Ustadz PI. Saya bilang, Pak Ustadz, kenapa kami hari Sabtu dari jam 6 ke jam 6 24 jam berhenti total loh, nggak masak, nggak hidupkan api, pokoknya hanya untuk Tuhan di hari Sabtu. Kenapa kalian di hari Jumat hanya pada saat sholat itu doang? Habis itu jualan di sepanjang itu masjid agung. Saya bilang, ya di saat berbakti aja Bu. Enggak, beda. Nah ini juga jilbab sama. Kita hanya pada saat berbakti. Itu, kalau saya tidak salah ya, bunyi ayatnya itu bagi perempuan yang tidak menutup kepalanya, menutup kepalanya itu akan digundul. Berarti kan tidak ada limit waktunya, Ibu. Harus di setiap saat. Iya, memang seharusnya. Ya kan begitu. Itu masih kan? kelemahan. Oh ya. Nah, itu bagus kalau begitu, Bu. Artinya kita mengakui kita punya kekurangan, kita mengakui kita punya kelemahan, itu sportif namanya. Lanjut itu aja. Saya penasaran tadi karena waktu di berdua itu saya coba minta naik, tapi kayaknya belum bisa dinaikkan sama Kiang Santang. Nah, kesempatan ini saya mau. Tidak boleh melawan dalil. Tidak boleh melawan dalil. Kalau melanggar oke. Makanya kalau bilang orang Kristen katakan boleh makan B2, itu dosa. Tapi iya masih lemah aku, masih makan. Ya udah silakan. Berarti dia masih melanggar. Bukan berarti merubah hukum. Jadi boleh makan B2 kan begitu, Saudara. Iya. Beda. Bagus. Ada bedanya. Saya merubah suka, hukum dan Ibu melanggar itu kelemahan.
Saya suka Ibu Karyana ini, makanya Gurunda itu tadi dia bilang silahkan pilih tema yang Ibu kuasai, karena Ibu juga dalam berdiskusi itu orangnya sopan, santun gitu loh. Silakan Gurunda, lanjut. Iya. Silakan, Bu. Saya oke aja, terserah aja Gurunda, yang mana aja, terserah. Saya nggak tega gitu loh. Ibu yang milih. Nggak apa-apa, ikut saja, ikut. Saya juga belajar. Kalau bisa saya jawab sebisaku. Kalau nggak bisa PR, paling PR lah. Ya. Apa Dulu sama Ustadz PI juga banyak PR ku waktu sama Ustadz PI pertama-tama. Terkejut-kejut saya, wah harus baca kitab nih gitu. Saya banyak mendengar dari bapakku, membaca kurang. Nah, Oh iya, bapaknya ternyata harus kuasai. pendeta Gurunda, Bapak Bukaryana ini. Pendeta. Iya, tapi mendiang Gurunda. Iya. Oke, silakan, Bu. Baik, ya Gurunda aja yang ini tanya saya apa yang mau ditanya. Mudah-mudahan kalau nggak bisa PR gitu. Ya. Ya, baik. Apa ya? Nggak tega saya bertanya. Tapi jangan Ya, itu asal tadi dong. Akhi. Bu Karyana kan ngomong nggak boleh merubah hukum, melanggar itu boleh, tapi merubah jangan. Tapi bagaimana dengan kitabnya sendiri sudah berubah? Contoh gini Bu, ya di dalam kitab Imamat 11 ayat 7 itu tertulis jelas demikian juga babi, karena kukunya belah tetapi tidak memamah biak, itu haram bagimu. Nah sekarang dirubah jadi babi hutan, itu berubah enggak? Silakan Bang Juma, udah aku kasih tema tuh. Babi hutan. Kan babi sejenisnya, mau babi hutan mau babi apa tetap haram. Pengertiannya beda Bu, nanti Bu. Kalau babi hutan yang haram berarti babi yang dipelihara boleh, kan gitu jadinya. Ah itu pembenaran, itu nggak benar itu Pak. Pembenaran. Pokoknya sejenisnya haram semua. Nah itu di situ di kitab Anda bunyinya seperti itu. Akhi Juma silakan lanjut. Iya, baik. Kadang-kadang maaf ya Gurunda, kadang-kadang Siap. inilah termasuk Kristen nggak jujur. Pada saat dikatakan itu perjanjian lama, giliran dia bilang hukum Taurat itu kepada Israel, kenapa dia nggak membunuh, kenapa dia nggak mencuri, kenapa nggak berzina, itu dimaui. Giliran dibilang itu perjanjian lama, itu udah boleh sekarang. Di mana boleh, perjanjian baru nggak boleh, kan itu. Itulah Advent, bahwa Advent benar-benar menolak makan yang haram-haram. Nah bedanya dengan Islam, kenapa di Islam hanya B2 yang babi saja yang haram, kenapa unta yang lain-lain kenapa haram? Bahkan kami, karena kita akan kembali ke Adam yang dulu di saat kemuliaannya ada di Taman Eden itu tidak menyembelih. Kita biasakan diri sampai-sampai kita harus vegetarian gitu Gurunda. Ya saya vegetarian, anak saya lebih kuat lagi vegetariannya. Tidak memakan apapun, abang saya bahkan telur juga nggak makan. Hanya sayur, tahu, tempe, buah-buahan. Tuh, itu aja yang dikonsumsi, nasi. Makasih. Iya. Jadi tidak makan ini, tidak makan yang berdarah gitu. Tidak Pak, tidak Gurunda, tidak. Oke. Tidak guru lah ya, guru nih. Ibaratnya dulu di zaman Yesus guru ya, guru. Oke. Guru. Tidak guru. Siap guru. Itu nanti bertentangan pula dengan Paulus. Karena kata Paulus itu boleh. Makan itu semua boleh asal diterima dengan syukur. Di mana ditulis? Itu Akhi yang apabila kamu pergi ke pasar daging tuh. Kolose 2 aja, Kolose 2 nomor 16 coba. Itu perintah loh itu, Bu. Mana? Kolose 2:16. Iya, itu perintah itu. Di mana coba? Kolose 2:16. Kolose Galatia. Kolose 2:16 itu perintah. Apa katanya? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Carilah perkara di
yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari. Janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan. Oh, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi maksudnya apa di sini, Gurunda? Ya, Paulus sedang kalau saya ya, Paulus ini kan mengaku diutus kepada non-Yahudi. Nah, sejauh kita belajar, tidak ada nabi yang diutus kepada orang non-Yahudi kala itu. Jadi bagaimana mungkin ada perintah kepada mereka untuk jangan makan ini, jangan makan itu. Tiba-tiba Paulus datang ingin membatasi, ya Paulus nggak bodoh. Supaya diterima ajarannya yang disunangi oleh sasarannya, ya dia nggak batasi, termasuk sunat. Makanya dikatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus tidak berguna baginya. Ya tepuk tangan lah orang Romawi Yunani. Oh bagus, memang kami nggak suka sunat, kan gitu. Jadi Paulus ini orang cerdas. Paulus, dia tahu kemana dia harus mengarahkan ajarannya, dan dia tahu juga bagaimana supaya banyak yang ngikut ajarannya. Dia memiliki kesempatan besar. Kenapa? Pada saat dia sampai di Antioquia, bagian Roma, orang-orang menganggapnya kemudian sebagai dewa. Wah, ini kesempatan ini. Sesampai di sana, Paulus malah didatangi oleh imam dewa Zeus, membawa lembu-lembu dan mempersembahkan untuk Paulus sebagai sembelihan. Keren Paulus, maka dia memanfaatkan situasi. Wah, harus ini. Akhirnya begitu ajarannya tidak bertentangan dengan orang Roma dan orang Yunani, Paulus dianggap langsung menjadi tokoh penting. Coba dilihat di dalam Kisah Para Rasul 17. Apa kata Paulus di sana? Saking pinginnya kemudian menyenangkan hati orang-orang yang ada di Athena. Aku melihat kalian silakan. Silakan. Saya tanggapi sebentar. Ya. Begini Gurunda. Siap. Di ayat 23 kan di ayat 23 dijelaskan Paulus, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi gini, memang Paulus dia kan murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Satu-satunya rasul yang bertemu dengan Yesus melalui suara dan cahaya pada waktu dia bertobat pada saat itu, dan itu mujizat buat Paulus, sehingga Saulus diganti menjadi Saulus. Dia lebih mendominasi tentang penyaliban itu, bukan hukum Taurat. Nah, ini terbalik. 11 murid yang sebelumnya lebih mendominasi mereka dengan hukum Taurat. Bahkan orang-orang Farisi sampai menyalibkan Yesus karena dikatakan Yesus hari Sabat menyembuhkan orang sakit. Ini semualah kesalahan Yesus. Sementara Yesus dibilang hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini kan urgen. Maksud Yesus jangan fanatik. Di hari Sabat kalau ada dombamu jatuh, harus ditolong, ya tolong. Itu maksudnya. Jangan malah di hari Sabat itu nggak boleh apa-apa seperti patung, nggak boleh berjalan kemana-mana. Itu maksudnya Yesus dalam hal pemuritan pada saat itu. Ini bertentangan dengan Paulus. Paulus lebih mendominasi tentang penyaliban, itu kasih karunia, bukan kebenaran yang dari itu hukum Taurat yang dari turunkan oleh Musa. Itu kira-kira Gurunda. Makasih. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dari apa yang Ibu Karina sampaikan, tetapi ya bisa saya katakan bahwa kalau peraturan-peraturan yang dikatakan oleh Paulus yang dia gambarkan walaupun penuh dengan hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, kata Paulus tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Bukankah ini adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa
bagaimana Tuhan sudah mengatur hidupnya orang-orang pada zaman itu. Contoh kita lihat dalam Ulangan 4. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan, sebab Tuhan Elohim telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, maksudnya dewa. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Elohim masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan, peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohim, supaya kau melakukannya yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Apa sambutan Yesus terkait ajaran ini? Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi, menyempurnakan. Bahkan dalam ucapan Yesus Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagaman ahli Taurat, kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, hidup keagamaan ahli Taurat kita bisa lihat di data Ulangan nomor 6-nya. Semua apa yang aku ajarkan, kata Elohim, harus kau lakukan dengan setia. Harus kau lakukan, hatimu harus tunduk, terpaut dengan itu. Ajarkan anak-anakmu pada saat baring, pada saat duduk, pada saat berjalan, dan seterusnya. Dan hidup keberagamaan harus jauh lebih baik daripada itu jika ingin masuk surga. Lalu bagaimana mungkin hidup mau lebih baik kalau Paulus sendiri menghilangkan itu semua dan mengatakan tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Padahal kita menuju kepada akhirat. Jalannya adalah hidup di dunia ini. Hidup sebagai makhluk duniawi. Sebagai makhluk duniawi, apa yang diatur oleh Tuhan terhadap kita dalam hidup kita sebagai makhluk duniawi? Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi Paulus mengatakan, jangan kau nyiksa diri. Tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Justru kalau saya melihat, Bu Karyana, orang-orang di luar Advent ini justru hidup yang mengikuti nafsu duniawi. Apa yang mau dia makan, dia makan. Apa yang dia mau minum, dia minum.